Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya. Kita akan membahas mekanika tanah 1 tentang analisa saringan agregat dan analisa hidrometer. Untuk yang pertama kita bahas analisa saringan agregat. Untuk analisa saringan agregat sendiri, maksud dan tujuannya adalah pemeriksaan ini dimaksudkan sebagai acuan dan pegangan dalam menentukan sifat distribusi butir gradasi agregat halus dan agregat kasar dengan menggunakan saringan diameter tertentu. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memperoleh distribusi besaran atau jumlah presentasi butiran baik agregat halus maupun agregat kasar distribusi yang diperoleh dapat ditunjukkan dalam bentuk tabel dan grafik. Untuk pengertian analisa saringan agregat ialah penentuan presentasi berat butiran agregat yang lolos dari satu set saringan, kemudian angka-angka presentasi digambarkan pada grafik pembagian butir. Oke, kita lanjut ke langkah pengujian. Sebelum kita melakukan langkah pengujian, kita siapkan dulu alat-alat yang akan digunakan. Adalah yang pertama itu ada wadah silinder. Yang kedua, timbangan dengan ketelitian 0,2 gram. Yang ketiga, besi penumbuk. Yang keempat, sarung tangan. Yang kelima, sendok semen. Yang keenam, jangka sorong. Untuk bahan yang akan kita gunakan sendiri, yang pertama itu ada agregat kasar, yang kedua ada agregat halus. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan cara pengujiannya. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah siapkan alat dan bahan. Yang kedua, timbang dan catat berat dari wadah silinder. Yang ketiga, ukur diameter dan tinggi dari wadah silinder yang akan digunakan menggunakan jangka sorong. Yang keempat, setelah itu timbang dan catat berat wadah berisi agregat dengan timbangan. Untuk yang kelima, gunakan sarung tangan untuk mengambil agregat. Yang keenam, menghitung berat isi agregat halus. Dan yang nomor 7, kemudian isi wadah silinder dengan agregat kasar secara berkala menjadi 3 lapisan. Setiap lapisan ditumbuk sebanyak 2 kali dengan tongkat lalu dimasukkan. Oke, ini untuk contoh tabel rekapitulasi analisa saringan. Di sini saya ambil analisa saringan agregat halus, diameter dan nomor saringan, berat tertahan, persentase tertahan, kumulatif persentase tertahan, dan persen lolos. Untuk yang pertama ada 4,75 dengan berat tertahannya 4 gram, presentasi tertahannya 0, kumulatif persentase tertahannya 0, persentase lolosnya 100. Untuk diameter 2,36, berat tertahannya 89, persentase tertahannya 10, kumulatif persentase tertahannya 11, persen lolosnya 89%. Untuk yang selanjutnya 1,18, berat tertahannya 11, persentase tertahannya 13, kumulatif persentase tertahannya 23, dan persen lolosnya 77. Untuk selanjutnya 0,6, berat tertahannya 199, persentase tertahannya 23, kumulatif persentase tertahannya 46, dan persen lolosnya itu sekitar 54. Untuk selanjutnya 0,3, berat tertahannya 244, persentase tertahannya 28, kumulatif persentase tertahannya 74, dan persen lolosnya 26. Untuk 0,18 sendiri, berat tertahannya 78 gram, persentase tertahannya 9%, kumulatif persentase tertahannya 83%, persen lolosnya 17%. Untuk 0,15, berat tertahannya 56 gram, persentase tertahannya 6, kumulatif persentase tertahannya 90, dan persen lolosnya itu 10.
Untuk 0,075 berat tertahannya 40, persentase tertahannya 5, kumulatif persentase tertahannya 94, persen lolusnya 6. Dan untuk jumlah keseluruhan dari berat tertahan adalah 866,2 gram. Untuk persentase tertahannya 100%, untuk kumulatif persentase tertahannya 523%, untuk persen lolosnya 377%. Untuk menghitung modulus halus butir atau MHB, kita hitung yang pertama itu 332% dibagi 100% sama dengan 3,32%. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis hidrometer menggunakan ASTM D44263 tahun 98. Maksud dan tujuan dari pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menghitung distribusi ukuran butir tanah berdasarkan sedimensi tanah dalam air dan untuk mengetahui pembagian ukuran butir tanah yang berbutir halus. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian dari hidrometer. Apa sih hidrometer itu? Hidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis atau kepadatan relatif dari suatu cairan, yaitu rasio kepadatan cairan dengan densitas air. Hidrometer biasanya terbuat dari kaca dan terdiri dari sebuah batang silinder dan bola pembobotan dengan merkuri atau raksa untuk membuatnya mengapung tegak. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap uji coba mungkin. Sebelum melakukan uji coba, kita akan siapkan dulu nih alat-alatnya, apa aja yang bakal kita gunakan. Yang pertama ada hidrometer tipenya 192H, yang kedua ada hidrometer jar dengan 1000 mili, yang ketiga ada gelas ukur, yang keempat ada larutan pendispresi 4% water glass, yang kelima ada sampel tanah lolos saringan nomor 4 ASTM masing-masing 50 gram untuk 3 sampel. Untuk selanjutnya ada stopwatch, untuk yang ke nomor 7 ada pengaduk mekanis mixer, yang ke-8 ada oven, yang ke-9 ada termometer Celcius, yang ke-10 ada gelas belimbing, yang ke-11 ada saringan nomor 200 ASTM 12, dan untuk yang terakhir yaitu timbangan dengan ketelitian 0,01 gram. Oke, kita akan masuk ke cara pengujiannya. Untuk bahan yang kita gunakan ini adalah tanah yang diambil atau yang ingin kita uji dari lapangan. Yang untuk cara pengujian yang pertama, kita mungkin untuk siapkan tanahnya terlebih dahulu sih yang pasti ya. Untuk yang kedua, sampel tanah di oven selama 24 jam dengan berat awal 50 gram. Yang ketiga, meletakkan dalam mangkok dan diberi aquades sampai seluruhnya terendam. Kemudian mencampurkannya dengan sodium silikat 5 mm. Selanjutnya, campuran sampel didiamkan kurang lebih 24 jam. Untuk selanjutnya, campuran sampel aquades dan sodium silikat didiamkan kurang lebih 24 jam, kemudian dimasukkan ke dalam mixer. Lalu masukkan sampel ke dalam gelas ukur 1000 ml dan menambahkan aquades hingga volumenya 1000 ml. Kemudian didiamkan dalam water bath dengan temperatur 200 derajat Celcius. Setelah temperatur larutan dalam tabung pengendapan konstan, gelas ukur dikocok sehingga larutan benar-benar homogen. Kemudian pelampung hydrometer dan termometer dimasukkan ke dalam larutan tersebut. Selanjutnya, menghidupkan stopwatch dan pengukuran dimulai. Yang terakhir, lakukan pembacaan dan pencatatan penurunan pelampung dan suhu selama waktu 0 menit, 2 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, 60 menit, 240 menit, hingga 1440 menit.
Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas soal dari contoh dari analisa saringan, analisa Ayaknya untuk dua jenis tanah. Yang pertama ini kita coba kita lihat nih ya, tabel ya. Ukuran ayakannya ada 37,5, 19, 9,5, 4,75, 2,36, 1,18, 0,6, 0,3, 0,21, 0,15, 0,075. Untuk berat tanah tertinggal pada contoh A 0,0, 26, 31, 11, 18, 24, 21, 41, 32, 16, 15, dan yang terakhir 15 juga. Untuk yang terakhir masing-masing ayakan contoh B per gram itu kita mulai dari 2,36. Ini 0,0, 8,0, 7,0, 11,0, 21,0, 63,0, 48,0, 14,0, 3,0, dan yang terakhir. Oke, untuk yang pertama, hitung berapa persentase kerikil, pasir, dan butir halus untuk masing-masing tanah. Nah, ini kita lihat nih tabelnya nih. 37,5, 0,0. Tadi kan di sini kan nggak ada nih di tabel yang ini kan nggak ada. Oke, kita masuk. Untuk tertahannya dia tidak tertulis. Untuk lolosnya 100%, untuk tabel ukuran ayakannya 19, berat tertahannya tadi 26, kita masuk berat tertahannya 10,14, lolosnya 89,0%. Ini kita dapatkan itu dari 100%, ini 100% dikurang dengan 100% dikurang 10,4. Ini dikurang tertahan 0,4. Hasilnya kita dapatkan ini ya 89,6. Begitupun ke bawahnya di 89,6 dikurang 12,4 hasilnya 77,2%. Ini 77,2% kurang 44 sama dengan 72,8. 72,8 dikurang 7,2 hasilnya 65,6. 65,6 dikurang 9,6 hasilnya 56. Begitupun sampai ke bawah itu untuk mendapatkan lolos persennya itu lolos persen, lolos dikurang dengan tertahan yang kita dapat berapa tertahan ya. Oke, kita lihat halaman selanjutnya. Dan ini adalah contoh perhitungan yang B. Klasifikasi tanah berdasarkan ayakan, kerikil lolos saringan 3 inci dan tertahan di 4, lolos saringan nomor 4 dan tertahan di nomor 200. Lanau dan lempung, lolos saringan nomor 200. Pada contoh A, diperoleh persentase sampel tanah yang diuji sebagai berikut. Untuk kerikil 27,2%, pasiran 66,8%, lanau dan lempungnya 6%. Sementara itu pada contoh B diperoleh persentase sampel tanah yang diuji sebagai berikut. Pasir kasarnya sekitar 98,29%, lanau dan lempungnya 1,71%. Ini ya teman-teman. Oke, untuk yang B, hitung CU dan CC untuk masing-masing tanah dan berikan komentar. Lihat. Oke, grafik tanah. Kita lihat grafiknya nih. Tanah A, DU-nya 9,71% tadi kan. D ininya selanjutnya 9,2. Untuk selanjutnya 8,4. Untuk yang C 0,86 dan yang kedua 1,0,3. Kesimpulannya baik. Untuk yang B kita lihat yang
Yang D pertama ini 10,2, untuk yang D yang kedua 8,05, D yang ketiga 5,78. Untuk yang pertama 0,567, untuk yang kedua 1,099, kesimpulannya buruk. Kita lihat ya, kita lihat kenapa baik, kenapa buruk. Kita baca yuk. Di sini kita dapatkan suatu tanah dianggap lengkungannya baik jika satu kurang lebih CC kurang lebih 3 dan jelek jika CC kurang dari 1 dan CC lebih dari 3. Begitupun dengan kerikil disebut bergradasi baik jika memenuhi CU kurang dari 4 dan 1 kurang dari CC kurang dari 3 dipenuhi. Jika tidak, maka termasuk bergradasi jelek. Berarti ini untuk CU-nya kenapa dia jelek? Karena dia tidak lebih dari 4 dan 1. Untuk CC-nya sendiri pun kurang dari 3. Makanya kenapa dia dikatakan buruk, karena untuk CU-nya sendiri dan untuk CC-nya sendiri itu kurang dari yang ditentukan. Untuk sementara itu, nih coba kita lihat yang pasir bergradasi baik jika CU-nya lebih dari 6 dan 1. Untuk CC-nya kurang dari 3. Coba kita lihat di sini kan lebih nih kan, CU-nya ini. Coba kita lihat selanjutnya nih. Kedua kriteria harus dipenuhi, karena jika tidak maka disebut bergradasi jelek. Ini kan kita lihat nih lebih dari yang ditentukan nih 9,7, 9,2, 0,4, 0,86 kan dia ininya kan. Nih kan lebih sama kurang. CC-nya ini bisa lebih dari 6 dan 1. Ini kurang 1 kurang gitu kan. Oke, untuk selanjutnya pada tanah yang baik, penggambaran kurva semakin ke kiri artinya semakin kasar. Semakin ke kiri nih dia. Itu semakin kasar, dan semakin ke kanan maka kondisi tanah semakin halus. Berarti semakin ke kiri kasar, semakin kanan itu halus. Tanah dengan kurva semakin tegak berarti variasi ukuran butir semakin sedikit atau butir-butirannya semakin seragam. Kurva semakin landau berarti ukuran butir semakin banyak variasinya atau gradasinya semakin baik. Tanah A memiliki koefisien keseragaman dan koefisien kelengkungan yang baik, maka tanah tersebut dinyatakan memiliki gradasi yang baik karena memiliki koefisien CU kurang dari 4. CU-nya kurang dari 4 nih, yang baik. Makanya kenapa dia baik? Karena dia kurang dari 4 memang. Karena dia kan angkanya 0,86. Koefisien kelengkungan CC di antara 1 dan 3 itu artinya telah memenuhi aturan yang berlaku. Sementara itu pada tanah B, koefisien keseragamannya dianggap baik dan koefisien kelengkungannya juga dianggap baik. Oleh karena itu, tanah B dikatakan sama halnya seperti B, memiliki gradasi yang baik karena telah memenuhi aturan yang berlaku. Tanah A memiliki koefisien keseragaman, dan koefisien kelengkungan yang baik, maka tanah tersebut dinyatakan memiliki gradasi yang baik karena memiliki koefisien keseragaman ACU kurang dari 4 dan koefisien kelengkungan CC DS antara 1 dan 3 itu artinya telah memenuhi aturan yang berlaku. Ya, untuk kita lihat ini dia standar. Carilah standar ASTM atau SNI untuk pengujian shift analisis dan hidrometer. Untuk analisis saringan atau shift analisis itu menggunakan SNI 1968 hingga 1990F, yaitu mengenai analisa saringan. Yang kedua, ASTM 136 tahun 2012 tentang analisa saringan agregat halus dan agregat kasar. Untuk analisa hidrometer sendiri menggunakan SNI 033423 194
pengujian analisa ukuran berputir tanah dengan hidrometer, yaitu ASTM D442-63. Aduh, maaf ya teman-teman, nggak kelihatan. Yaitu analisis hidrometer tanah menggunakan hidrometer. Oke, sekian dari saya, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.